Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi profesi guru penjas dan pemanfaatan media teknologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Pratomo Mukti, NIM D02190070, dan di sini ada saya Muhammad Faisal Abdullah, NIM D02190081, dan Muhammad Arifin Haniman, NIM D02190086. Langsung saja, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, profesi guru pendidikan dan pemanfaatan media teknologi adalah profesi guru pendidikan jasmani olahraga adalah pendidikan melalui aktivitas fisik untuk menghasilkan kemajuan yang menyeluruh kualitas diri individu baik fisik, mental, emosi, di mana pendidikan jasmani mempelajari hubungan antara gerakan tubuh manusia dengan pikiran dan jiwa. Guru pendidikan jasmani adalah pendidik yang merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan jasmani, menilai hasil pembelajaran pendidikan jasmani, melakukan pembimbingan dan melaksanakan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat profesionalisme. Selanjutnya, hakikat profesionalisme. Profesional berarti profesi yang memiliki pengertian sebagai suatu yang berdasarkan pelatihan dan pendidikan tertentu dengan tujuan memberikan layanan dan keahlian kepada orang dengan imbalan atau gaji. Menurut Sunario 2004. Sedangkan pendapat lain, profesi adalah kedudukan atau jabatan yang memerlukan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh sebagian lewat pendidikan atau perkuliahan yang bersifat teoritis dan disertai praktik, diuji dengan sejenis bentuk ujian baik di universitas atau lembaga yang diberi hak untuk itu dan memberikan kepada orang yang memilikinya berupa sertifikat lisensi brevet, suatu kemenangan tertentu dalam hubungan dengan kliennya. Adisa Smita 1983 nomor 1. Sedangkan Isori mengemukakan profesionalisme dalam olahraga adalah segenap usaha seseorang olahragawan yang dijalankan dengan siap yang bertujuan untuk menjamin nafkah hidupnya dengan harapan agar dapat dipergunakan oleh badan atau instansi berwajib sebagaimana mestinya. Isori 1983 nomor 96. Dalam usaha mencari arti dari pengertian ini, penulis tidak dapat menemukan sumber yang dapat memberikan kriteria tentang asal mula perkataan profesionalisme. Perlu dikemukakan bahwa federasi-federasi internasional tidak memberikan atau menentukan rumusan atau batasan tentang profesionalisme ini. Baik, lanjut slide selanjutnya. Guru pendidikan jasmani merupakan sebagai suatu profesi keguruan di Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional melalui dasar studi risi profesi guru dan konseling mencantumkan bahwa guru pendidikan jasmani merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani, menilai hasil pembelajaran pendidikan jasmani, melakukan
tahun 2004 nomor 1. Keberadaan guru dalam kehidupan setiap orang dalam mengenal dunia sangat diperlukan, termasuk guru pendidikan jasmani. Untuk mengenal dunia olahraga, baik olahraga masyarakat, olahraga rekreasi, maupun olahraga prestasi, sangat diperlukan. Oleh karena itu, tanpa guru pendidikan jasmani yang profesional, tidak akan muncul olahraga-olahraga yang handal, yang bermoral tinggi, baik dilihat dari segi sportivitas, jujur, bijaksana, saling menghargai kemenangan, dan menerima kekalahan, serta untuk membangun bangsa dan negara di masa datang sesuai dengan tuntutan globalisasi. Dan semua orang pasti mengakui jasa seorang guru, walaupun hanya dalam hati. Tetapi mengapa penghargaan terhadap guru berbeda dengan penghargaan terhadap profesi lain? Hal ini mengakibatkan profesi guru, termasuk guru pendidikan jasmani, yang dulu merupakan profesi yang paling bergengsi serta menjadi dambaan bagi setiap orang, kini menjadi profesi yang kurang diminati dan dihargai dibanding dengan profesi lainnya. Orang tua yang sangat bangga jika anaknya menjadi seorang dokter, insinyur, desainer, pengusaha, dan profesi lainnya dibanding dengan seorang guru. Dalam hal ini guru pendidikan jasmani. Namun Zohair Aini Jamal Irwan mengemukakan dalam peningkatan mutu pendidikan nasional, tuntutan profesionalisme guru terus didengungkan oleh berbagai kalangan di masyarakat, termasuk di kalangan guru pendidikan jasmani itu sendiri. Di samping tuntutan perbaikan taraf hidup yang layak, Zohair Aini Jamal Irwan 2005 nomor 8. Ruang lingkup tugas guru pendidikan jasmani sebagai suatu profesi keolahragaan di Indonesia. Tugas utama guru pendidikan jasmani sebagai suatu profesi keolahragaan di Indonesia tidak lagi dalam hal mengajar dan melatih. Banyak profesi-profesi baru yang memerlukan kemampuan profesi guru pendidikan jasmani. Di antaranya 1. Olahraga profesional seperti intercollegiate athletic. Karir di bidang organisasi olahraga profesional adalah hal yang sangat populer di kalangan atlet. Sebagai contoh adalah manajer umum, direktur promosi, direktur hubungan masyarakat, direktur prasarana, pengurus tiket, sekretaris perjalanan, informasi keolahragaan, dan pelatih. 2. Agen olahraga. Pekerjaan seorang agen olahraga semakin meningkat baik secara perorangan atau kelompok. Sebagai perorangan, seorang agen mewakili atlet profesional. Agen atlet kontraknya dengan hak suara yang dimilikinya, mengadakan kesepakatan dengan pihak sponsor dan pertandingan. 3. Fasilitas dan manajemen perlombaan. Manajer fasilitas mengatur kompleks olahraga melibatkan direktur fasilitas, manajer operasi, manajer box office, penjualan kartis, manajer personal, sutradara, dan manajer konsesi. Perlu mengerti bahwa bangunan gedung dan desain area juga operasi dari fasilitas yang memiliki banyak fungsi. Manajemen pertandingan sebuah bagian dari manajemen fasilitas. Fungsi meningkatkan kualitas pendidikan dalam sumber daya manusia. Tenaga pendidik atau guru pendidikan jasmani merupakan profesi, bukan mata pencarian. Guru pendidikan jasmani merupakan peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia agar guru pendidikan jasmani dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam paradigma baru pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain: 1. Setiap guru pendidikan jasmani wajib membangun dan mengembangkan profesionalismenya. 2. Kesejahteraan guru pendidikan jasmani perlu ditingkatkan. 3. Sertifikasi dan lisensi guru pendidikan
kembali diperhatikan. 4. Modal dasar pembangunan nasional sumber daya manusia merupakan hukum kapital guru pendidikan jasmani dalam hal ini menjadi lebih penting dan strategis dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. 5. Sudah waktunya dilakukan pendekatan sikap budaya, yaitu menjunjung tinggi kemanusiaan, keberagaman, dan saling kerjasama antara pembangunan yang berbasis sumber daya manusia agar semua pihak menggenggam etika moral dan mengabdi pada negara dan bangsa. Selanjutnya, pemanfaatan media teknologi sebagai media pembelajaran. Yang pertama, belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antar seorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seorang itu belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan. 2. Pada tingkat kognitif, psikomotor maupun efektif, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan pengembangan manusia. Perkembangan itu menyebabkan perubahan yang berarti bagi manusia. Media dijadikan sebagai wadah pembelajaran. Media telah menjadi suatu kebutuhan pokok primer bagi manusia. Media elektronik dalam perkembangannya bermetamorfosis ke dalam dunia maya. 3. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memungkinkan diterapkannya cara-cara yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Pada era informasi ini, jarak geografis tidak lagi faktor penentu dalam hubungan antar manusia atau antar lembaga usaha, sehingga dunia ini menjadi satu kampung global atau disebut global village. 4. Proses belajar mengajar suatu proses komunikasi. Berkomunikasi merupakan kegiatan manusia sesuai dengan nalurinya. Naluri yang selalu ingin berhubungan satu sama lain. Adanya naluri tersebut, komunikasi dapat dikatakan sebagai bagian hakiki dari hidup manusia. Komunikasi mengandung makna menyebarluaskan informasi atau menyampaikan pesan atau dari sumber pesan komunikan kepada penerima pesan. Untuk itu, komunikasi dikait-kaitkan dengan penggunaan media. Media adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses komunikasi dan pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Kemajuan teknologi informasi menjadikan manusia dalam berhubungan dengan pihak lain seakan tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun, manusia dengan perangkat teknologi tersebut bisa menjalin hubungan, mendapatkan informasi, dan menyebarluaskan informasi kepada orang lain. Fungsi teknologi dan komunikasi dalam media pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki 3 fungsi utama yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Teknologi berfungsi sebagai alat. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administrasi untuk siswa, guru, staf, dan pegawai, dan data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Nomor 2, teknologi juga berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu dalam yang harus dikuasai oleh siswa, misal teknologi komputer yang dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer, dan pembelajaran di sekolah sesuai kurikulum 2006 terdapat mata pembelajaran TIK sebagai ilmu pengetahuan yang harus
semuanya kompetensinya. Nomor 3, teknologi juga berfungsi sebagai badan dan alat bantu untuk pembelajaran literasi. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus bahan alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini, komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga siswa dapat dibimbing secara bertahap dengan menggunakan prinsip pembelajaran tuntas untuk menguasai kompetensi. Dalam hal ini, posisi teknologi tidak diubahnya agar guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan bahan pokok dari e-learning itu sendiri, berperan dalam menciptakan layanan yang cepat, akurat, teratur, akuntabel, dan terpercaya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknologi informasi, yaitu 1. Infrastruktur. Maksud dari faktor di atas adalah agar teknologi informasi dapat berkembang dengan pesat. Pertama, dibutuhkan infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi. 2. Sumber daya manusia. Faktor SDM menuntut ketersediaan human brain yang menguasai teknologi tinggi. 3. Kebijakan. Faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. 4. Finansial. Faktor finansial membutuhkan adanya sikap positif dari bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menyokong industri teknologi informasi. 5. Konten dan aplikasi. Faktor konten dan aplikasi menuntut adanya informasi yang disampaikan pada orang, tempat, dan waktu yang tepat, serta ketersediaan aplikasi. Selanjutnya, manfaat dari pemanfaatan penggunaan media teknologi sebagai media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Penggunaan media pembelajaran berupa foto ataupun video dapat menarik perhatian siswa bila dibandingkan dengan penjelasan secara deskripsi atau secara lisan. Guru dapat menciptakan berbagai kegiatan yang bervariatif dan mengaktifkan siswa melalui foto ataupun gambar objek yang dibahas. Kedua, pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. Penggunaan media pembelajaran di tingkat sekolah dasar, lebih-lebih di kelas rendah, sangat sesuai dengan karakteristik siswa yang masih berada dalam taraf operasional konkret. Dengan media ini, siswa akan lebih mudah mempelajari segala sesuatu yang secara langsung dapat mereka lihat, dengar, pegang, dan rasakan. 3. Pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dengan media pembelajaran, guru dapat terbantu untuk tidak perlu banyak menulis atau mengilustrasikan di papan tulis. Ilustrasi dan tulisan yang dibutuhkan dapat dipenuhi guru dengan waktu yang tepat dan cepat melalui fasilitas yang terdapat pada komputer. Kesimpulan, tenaga pendidik seperti guru pendidikan jasmani merupakan profesi, bukan mata pencarian. Guru pendidikan jasmani merupakan peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia agar guru pendidikan jasmani dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam pengabdian paradigma baru pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain: 1. Setiap guru pendidikan jasmani wajib membangun dan mengembangkan profesionalismenya. 2. Kesejahteraan guru pendidikan jasmani perlu ditingkatkan. 3. Sertifikasi dan lisensi guru pendidikan jasmani kembali diperhatikan. 4. Modal dasar pembangunan nasional sumber daya manusia merupakan hukum kapital dan guru jasmani dalam hal ini
ini menjadi lebih penting dan strategi dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. 5. Sudah waktunya dilakukan pendekatan sikap budaya yaitu menjunjung tinggi kemanusiaan, keberagaman, daya saing, kerjasama dengan pembangunan berbasis sumber daya manusia semua pihak agar memegang etika dan moral dalam mengabdi dan pada negara dan bangsa. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi, yaitu dengan cara mencari dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam belajar, kemudian dicarikan pemecahannya melalui aplikasi teknologi informasi yang sesuai. Upaya pemecahan permasalahan pendidikan terutamanya masalah yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran dapat ditempuh dengan cara menggunakan berbagai sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu dalam peningkatan kadar hasil peserta didik. Terima kasih, sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.